Halo Sobat BMKG, saya Nancy Nindi yang akan menemani Sobat BMKG dimanapun berada dan juga memberikan beragam informasi mengenai fenomena cuaca di wilayah kita. Sobat BMKG, pada saat ini cuaca di Indonesia sedang tidak menentu. Kadang panas, kadang hujan, bahkan di beberapa wilayah dilaporkan banyak terjadi fenomena angin kencang. Angin kencang yang terjadi banyak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Sekarang ini bersama saya sudah terhubung dua orang narasumber kita, yaitu Ibu Nadia dan Bapak Naufal, yang akan memberikan ilmu mengenai angin kencang yang sering terjadi di wilayah kita akhir-akhir ini. Untuk yang pertama, saya ke Ibu Nadia terlebih dahulu. Halo Ibu Nadia, apa kabar? Halo Mbak Nancy, alhamdulillah kabar saya baik Mbak. Baiklah Ibu Nadia, boleh sharing-sharing dahulu apa kesibukan Ibu Nadia saat ini? Untuk aktivitas sekarang ini sama seperti biasanya Mbak, bekerja di BMKG sebagai forecaster di BMKG Mbak. Baiklah Ibu Nadia, saya dan Sobat BMKG ini cukup penasaran nih mengenai angin kencang yang sering terjadi akhir-akhir ini. Boleh Ibu Nadia menjelaskan kepada kami bagaimana sih angin kencang itu, apa saja kriterianya, kenapa bisa terjadi, dampaknya, dan juga himbauannya buat masyarakat. Silakan Ibu Nadia. Baik Mbak, mungkin secara umum, angin kencang merupakan angin dengan kecepatan tinggi yang berpotensi menimbulkan kerusakan. Biasanya mungkin angin kencang ini sering terjadi bersamaan dengan adanya cuaca ekstrim, misalnya seperti hujan deras Mbak. Kemudian kriteria umumnya mungkin kecepatan anginnya melebihi ambang batas tertentu, biasanya atau misalnya di atas 25 knots atau 45 km per jam, Mbak. Angin kencang ini bisa terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara dalam sistem cuaca atau di atmosfer, Mbak. Atau bisa juga terkait dengan adanya awan cumulonimbus di suatu wilayah tertentu. Baik Ibu Nadia, terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan ke dampak yang ditimbulkan dan juga himbauan bagi masyarakat. Silakan Ibu. Dampak yang dapat disebabkan oleh angin kencang ini diantaranya dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan seperti mungkin atap-atap yang bisa berterbangan, kemudian dapat juga menyebabkan pohon tumbang, kemudian dapat juga merusak infrastruktur lainnya, Mbak. Sehingga dengan kejadian angin kencang ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan dapat membahayakan keselamatan. Himbauan untuk masyarakat terhadap angin kencang yang terjadi adalah jika terjadi angin kencang, amankan barang-barang yang mudah terbang, disimpan di tempat yang aman. Kemudian jika tidak ada keperluan mendesak, dapat hindari aktivitas di luar ruangan, terutama di daerah terbuka seperti di lapangan atau di dekat pohon-pohon besar. Kemudian yang terpenting adalah selalu memeriksa informasi cuaca yang terbaru yang disampaikan oleh BMKG. Ya, terima kasih Bu Nadia atas informasi yang sudah Ibu berikan kepada kami. Selanjutnya kita ke narasumber yang kedua, yaitu Bapak Naufal. Halo Bapak Naufal. Halo Ibu Nancy. Ya, terima kasih Bapak Naufal sudah boleh hadir bersama kami. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Naufal, masih terkait angin kencang, namun dengan lebih spesifik mungkin ya, terkait di bidang penerbangan. Gimana sih pengaruh angin kencang ini bagi pesawat saat take off maupun landing, dan juga apa saja himbauan-himbauan dari Bapak Naufal terkait angin kencang ini bagi airlines maupun para penumpang. Silakan Bapak Naufal. Baik Ibu Nancy, terkait dampak angin kencang terhadap penerbangan secara spesifik, beserta himbauannya, yang pertama, keselamatan penerbangan, angin kencang dapat menyebabkan gangguan seperti turbulensi, wind shear, crosswind, dan lain-lain, yang dapat mengganggu stabilitas pesawat saat landas maupun mendarat. Kemudian, operasional penerbangan, angin kencang sebagai penyebab utama penundaan dan pembatalan penerbangan. Yang ketiga, kenyamanan penumpang. Penumpang dapat mengalami ketidaknyamanan akibat guncangan yang disebabkan oleh angin kencang yang saat berada di pesawat. Kemudian untuk himbauan untuk maskapai, yang pertama, lakukan pemantauan cuaca secara real time. Yang kedua, siapkan prosedur darurat yang jelas. Yang ketiga, pertimbangkan untuk menyesuaikan rute penerbangan guna untuk menghindari area yang berbahaya terkait angin kencang. Kemudian himbauan untuk masyarakat, yang pertama, selalu periksa status penerbangan sebelum berangkat ke bandara. Dan siapkan rencana cadangan jika terdapat penundaan atau pembatalan. Yang kedua, ikuti instruksi keselamatan dari awak kabin dan selalu kenakan sabuk pengaman saat di kursi pada saat di pesawat. Yang ketiga, tetap tenang dalam menghadapi situasi yang tidak terduga pada peristiwa angin kencang. Baik Ibu Nancy, itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Nancy. Baiklah Bapak Naufal dan Ibu Nadia, terima kasih atas kesempatan dan juga ilmu yang sudah diberikan kepada kami.
Semoga ini semua menambah wawasan kita ya mengenai fenomena angin kencang. Baiklah Sobat BMKG, demikianlah wawancara yang boleh saya lakukan bersama dua narasumber kita. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih.